Jadi kayaknya Mbak Jani ini maaf-maaf pernah ke orang pinter atau diajak orang tua ke orang pinter dimasukin suatu ilmu. Ini barangkali nih ya. Sehingga ilmu itu menyatu di jantung. Nah, ilmu ini kalau kena air dingin itu maunya apa namanya pingsan, berarti ilmunya ini sebenarnya jenisnya panas. Jadi ilmu ini biasanya ilmu yang petarung biasanya. Jadi kalau ilmu panas itu kena air dingin, kena air wudhu, badan itu nggak karu-karuan. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Nasiran di Bandung, Pak. Mangga atuh Pak, silahkan. Assalamualaikum Mas Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz Danu, saya mau nanya, saya udah sekitar 8 bulanan gitu. Saya sih udah ke dokternya, cuman saya kan udah ke dokter sekitar 4 kali ya. 3 kali dokter yang meriksa itu saya kena penyakit mata saya tuh pandangannya kalau melihat sekitar jarak 5 meter atau 10 meter itu ada seperti kabut gitu, jadi melihat orang itu kayak tertutup kabut seperti itu. Cuman dokter yang meriksa itu pertama belum ketemu, yang kedua pun belum ketemu, yang ketiga belum ketemu. Cuman saya bilang sama dokternya, saya penglihatannya seperti ada kabut gitu. Cuman untuk sementara ini dokter baru mengatakan oh ini penyakit itu rabun senja yang belum ada obatnya. Cuman tolong minggu depan nanti bisa lagi. Iya, itu kalau memang hanya kabut memang nggak jelas. Selama Bapak belum pakai kacamata, memang insya Allah analisa dokter itu betul. Jadi rabun senja bisa atau minus, dan Bapak minus enggak waktu tes? Kata dokter sih belum mengatakan apa-apa, cuman saya pakai kacamata ada sekitar berapa puluh kacamata di tes gitu, sama sekali nggak ada yang cocok. Ke optik juga belum cocok, ke dokter pun dipakai kacamata satu pun nggak ada yang cocok gitu. Oh jadi minus enggak, plus juga enggak gitu ya, bingung juga dokternya? Iya, dokternya pun belum berani mengatakan plus atau minus atau apa gitu. Cuman saya baru mengatakan ini dok, saya penglihatannya seperti ada kabut gitu. Oh ini mungkin kalau perkiraan saya ini baru perkiraan ya. Nanti ini minggu depan diperiksa lagi sama kepala dokternya gitu. Kalau ini sih baru saya perkirakan ini penyakit itu rabun senja gitu. Tapi katanya sih belum ada obatnya. Oh iya, iya sih. Kalau memang rabun senja insya Allah nggak ada obatnya, memang betul dokternya. Ya sudah, daripada kita bingung ya toh Pak. Pak ya. Siapa tadi namanya? Nasiran. Pak Nasiran ya? Iya Pak Nasir. Gini aja, yang paling gampang kalau memang itu minus bukan, plus juga bukan, kita mencoba menganggapnya agak ringan aja begini. Bapak Nasir, apakah memang kalau hubungannya dengan mata nih ya, itu hubungannya dengan cara pandang kita, cara pandang itu cara berpikir kita, ya, cara berpikir kita. Pak Nasir ini termasuk kalau diberi pandangan sama orang lain, khususnya istri, kalau sudah punya istri, atau sama orang tua, apakah Pak Nasir ini kebanyakan, maaf, bukan sering sekali ya, tapi rata-rata kalau diberi masukan, pandangan orang lain, apakah menolak, walaupun tidak emosi, tapi jelas ada penolakan, seperti itu Pak Nasir? Iya sih, kadang memang iya, tapi iya betul. Sedikit ada penolakan ya. Sedikit ada penolakan, iya. Iya, tapi nggak dengan emosi, memang ya. Kalau saya pingin istilahnya, misalkan saya ada punya usaha begini, cuman putri jangan gitu, cuman saya jadi yang saya inginkan memang harus gitu. Harus ya, betul. Jadi kesannya ada penolakan seperti itu, walaupun tidak emosi. Saya melihat ini tidak ada emosi. Iya. Oke. Begini Pak Nasir, saya akan memberikan langsung poinnya begini. Pak Nasir, mulai nanti malam cobalah berdoa pada Allah Ta'ala. Maksud saya selesai
sunat tahajud, boleh selesai sholat wajib 5 waktu kita, boleh berdoa, doanya kurang lebih istighfar dulu, kemudian berdoa, ya Allah jika kabur di mata saya ini atau ada kabut di mata saya ini, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa saya sering menolak pandangan nasihat istri saya atau orang tua saya mohon ampun kepadamu. Hanya itu aja doanya Pak Nasir. Kemudian diulang lagi dengan tenang, diulang lagi dengan tenang. Jalankan itu beberapa bulan, mudah-mudahan tidak lama ya. Kemudian di akhir doa itu berdoa, ya Allah aku mohon agar kabut di mataku jika aku melihat lebih dari 5 meter lebih, aku mohon agar engkau berikan kesembuhan, amin. Hanya itu aja doanya. Paham ya Pak Nasir ya? Paham. Nanti mohon benar-benar serius, sujud pada Allah, jangan main-main, kemudian berdoa yang baik. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit matanya Pak Nasir, amin. Oh iya. Jadi ini Pak Ustadz, jadi sekarang kan saya udah 2 minggu ini Pak Ustadz, saya terapi ke tempat terapinya, terapi ditotok gitu, diletok tangannya sama kakinya, terus pakai obatnya itu pakai obat air bambu gitunya. Cuman sebelum orang itu menotok saya itu saya disuruh baca syahadat 9 kali, Al-Fatihah 9 kali, terus surat apa ya, Al-Ikhlas 9 kali gitu. Jadi begitu, terus udah itu dia berdoa baru menotok saya. Apakah saya seorang seperti itu termasuk musyrik gitu? Kalau dibilang musyrik itu tidak ya, tetapi hanya salah niat aja. Insya Allah tidak ada masalah Bapak, tapi yang jelas niatnya karena Allah, membaca syahadat pun karena Allah, membaca surat-surat yang lain karena Allah. Jadi intinya hanya salah niat aja. Mohon karena ini walau alam saya tidak tahu persis yang begitu itu betul bisa menyembuhkan atau tidak. Tapi saya tidak ini hanya makanya di sini saya mengajak Pak Nasir itu mohonlah hanya kepada Allah karena Allah yang memang berhak memberikan kesembuhan. Amin. Jadi silahkan baca apapun tapi niatnya karena Allah. Begitu aja Pak Nasir ya. Kalau ke dokter boleh silahkan. Apalagi nanti datang ke Masjid Anida, kalau kita bisa bincang-bincang, alhamdulillah itu akan lebih bagus. Iya. Mudah-mudahan nasihat saya bermanfaat bagi Pak Nasir dan pemirsa yang di rumah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas Ya. konsultasinya. Sama-sama. Ya. Baik. Silakan pemirsa yang Anda ingin bergabung kembali bersama dengan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Jernih di Kota Palu. Oh, silakan. Ibu Yasmin ya di Kota Palu. Jernih. Oh, Jarni. Iya, silakan Ibu dengan Ustadz Danu. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Yarni. Ini Pak Ustadz yang mau tanya, saya ke dokter, katanya sih kena bronkitis. Apa bronkitis? Iya, bronkitis. Oh ya, terus Kena TBC juga. Tapi sudah berobat, pengobatan selama 6 bulan. Terus selama 1 tahun. Terus 2 tahun kemudian kambuh lagi itu penyakitnya Pak Ustadz. kambuh lagi ya? Sudah minum obat tapi belum ada perubahan. Yang saya rasakan itu kalau kena air dingin atau kena udara dingin, rasanya jadi tidak enak. Jantungnya itu rasanya mau pingsan begitu, tidak enak kena udara dingin Pak Ustadz. Oh gitu. Iya. Iya. Ibu Jarni, insya Allah saya sudah paham. Saya mau tanya Ibu Jarni umurnya berapa? 27 tahun. Oh belum nikah ya? Belum. Oh ya sudah.
Kok senyum-senyum nih Dai Albar nih, udah belum nikah mah senyum-senyum. Berarti salah, tadi saya bilangnya ibu. Sama kita berdua salah, Iya. makanya kita bilang belum tentu Ustadz tuh bener nggak taunya salah belum ibu Iya. kan gitu ya. Iya Berarti benar. Mbak. Mbak nggak taunya. Oke Mbak Jarni, insya Allah saya sudah memahami kasus yang ada di Mbak Jarni. Jadi yang tadi Mbak Jarni cerita kalau kena air dingin terus badan nggak enak, jantung rasanya mau copot mau pingsan, itu analisa saya bukan TBC-nya itu bukan TBC. Jadi ada satu hal yang memang kayaknya Mbak Jarni ini, kayaknya ya, mudah-mudahan saya salah, tapi insya Allah benar ya. Kan lebih tinggi, mudah-mudahan salah itu kan yang rendah, insya Allah benar kan gitu ya. Jadi begini Mbak Jarni, jadi kayaknya Mbak Jarni ini maaf pernah ke orang pinter atau diajak orang tua ke orang pinter dimasukin suatu ilmu, ini barangkali nih ya. Sehingga ilmu itu menyatu di jantung. Nah ilmu ini kalau kena air dingin itu maunya apa namanya pingsan, berarti ilmunya ini sebenarnya jenisnya panas. Jadi ilmu ini biasanya ilmu yang petarung biasanya. Jadi kalau ilmu panas itu kena air dingin, kena air wudhu, badan itu nggak karu-karuan. Nah Mbak Jarni kalau boleh, ini mumpung ini kita bisa bertemu melalui telepon. Maukah saya mau tanya apakah benar Mbak Jarni dulu agak sering ke orang pinter sama orang tua? Maaf ini saya tanya, dijawab iya atau tidak salah? Betul sekali Pak Ustadz, kita dulu berobatnya sering pergi ke dukun. Oh, berat. Pak Ustadz. Iya. Ketahuan. Oh iya. Dulu memang orang pintar dan sering sekali bahkan sampai 10. Oh iya, insya Allah saya paham karena penyakitnya ini agak aneh, nggak cuma TBC. Ya sudah begini, Mbak Jarni kalau mau ini Mbak Jarni saya ajak ikrar, saya bantu ikrar untuk melepaskan ilmu dari dukun-dukun yang memang dia bertanggung jawab memasukkan ilmu, mau nggak kira-kira? Mau Pak Ustadz. Mau dilepas benar, tapi habis dilepas jangan ke dukun lagi karena Allah, mau enggak Mbak Jarni? Ya tidak lagi Pak Ustadz, sampai sekarang sejak ikut pengajian Pak Ustadz Danu kita tidak pernah lagi pergi orang pintar. Oh iya, ya sudah sekarang saya ajak ikrar. Nanti Mbak Jarni jawab iya, ikhlas, lillahi ta'ala, hanya itu aja ya Mbak ya.